pengen dipuji sama panitia yang lain. Assalamualaikum guys, subhanallah. Lihat nih 20 November. Subhanallah, wajah tidak terlalu panas, tidak terlalu lembut guys. Buka al-alah nih al-alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wa qudratihi wal haibatihi was sultan wal alai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamal wala yamutu abadan subuhun kudusun Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa diyatil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ibdali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf kami duduk di atas, ibu bapak-bapak di bawah. Alhamdulillah dengan izin puasa dan ketetapan Allah kita dihadirkan oleh Allah di tempat di masjid yang sangat indah ini. Semoga kehadiran kita semua yang sudah hadir di sini Allah ridhoi dan Allah selalu senantiasa memberikan kita rahmat karunia, terutama karunia dan kesehatan. Sekarang lagi musim sakit ya ibu ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan kasih sayang dari Allah. Sehat semua ibu? Kantong sehat, kantong dompet. Bapak-bapak ketawa aja. Ya langsung kita akan mendengarkan tausiah dari hati tentang bagaimana kita meneladani akhlak dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Silakan. Ini di kelas pakai belajar nanti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha Menolong memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melewati setiap ujian hidup, dan semoga apapun keresahan kita, kegelisahan kita, kegundahan, kegalauan, apapun, selesai acara hari ini Allah anugerahkan ketenangan batin kepada kita, ketentraman jiwa, kedamaian hidup, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan. Suaminya yang masih belum tobat semoga dituntun untuk jadi suami yang soleh,
yang korek, pelit, bakil, mereke-gesek, kapjake, yang masih WA sama selingkuhannya, semoga segera tobat ya Bu. Suami ibu yang masih suka membohongi ibu, semoga diberi hidayah oleh Allah. Istri bapak yang masih comel, mengeluh di rumah cantik, kucel, semoga dituntun jadi bidadari surga, jadi istri yang soleh. Yang sedang sakit, benar kata istri saya sedang nasib sakit ini Bu ya, semoga diangkat sakit dan penyakitnya. Allah berikan kesembuhan baik yang di masjid ini, di luar masjid maupun keluarga kita yang ada di rumah. Yang belum punya jodoh, semoga segera bertemu dengan jodoh. Udah Bapak, amin amin. Yang masih banyak hutang, mudah-mudahan doakan ke depan lunas hutangnya, amin. Yang sekarang lagi musuhan dan orang yang ada di masjid ini, semoga dua-duanya segera berdamai, amin ya Allah ya Allah. Yang ingin diundang ke tanah suci, semoga segera diundang oleh Allah ke tanah suci untuk umroh maupun haji, amin ya Allah ya Allah. Ibu, Bapak, alhamdulillah. Saya sebetulnya sering ikut ceramah daerah sini Bu ya. Syuting beberapa kali di Tian Iman di daerah sini juga. Mas masjid ini kayaknya baru ya Pak, baru pengalaman juga belum salah Pak. Alhamdulillah kita sudah memasuki akhir tahun 2022, bentar lagi masuk Desember ya. Semoga di sisa umur kita Allah masih memberikan kita kemampuan anugerah untuk bisa istiqomah di dalam ibadah. Ibu Bapak, karena ini judulnya adalah akhlak Nabi, maka saya ingin menceritakan atau menyampaikan 4 hal. Tolong dicatat ini. 4 hal ini yang ada pada diri Nabi, yang jikalau kita amalkan, maka insya Allah hidup kita akan bertemu 3: selamat, sehat, bahagia. Selamat, sehat, bahagia. Apa yang 4 yang akan menjadikan diri kita menjadi bahagia? Yang ini bagian dari kebiasaan akhlak Rasulullah. 1. Nabi Muhammad SAW kenapa hidupnya selamat, sehat, bahagia? 1. Karena Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam. Rasulullah itu punya hati yang mudah memaafkan kesalahan orang. Siapapun diri kita, termasuk yang berserban ini, Cece Kirani, Ibu Neneng, Nunung, Wati, Budi, Jakaria, Maimunah, Markona. Kalau hidup ingin bahagia, kuncinya jadilah orang yang mudah memaafkan. Kalau ibu hari ini ngendeng, ngaca, bercermin, dan wajahnya kurang enak, tanya pada diri kita, ini saya lagi kesal ke siapa?
Walaupun ibu 7 lapis pakai bedak, maskara, eyeshadow, eyeliner, bulu mata 3 meter, hijau. Tapi kalau hatinya lagi membenci orang, jengkel ke orang, sakit hati sama orang, percaya sama saya, tidak ada wajah yang cerah pada dirinya. Gelis juga gelis, tapi rumah cantik, tapi kayaknya ada yang kurang gitu. Oh, ternyata hatinya lagi jengkel sama mertua, lagi dendam sama mertua karena dulu waktu awal nikah nggak setuju, sampai sekarang masih suka membanding-bandingkan mantu. Ada api di dalam hatinya, buru-buru rebutan, buru-buru matikan, dendam, sakit hati, jengkel, marah, hanya akan merusak batin kita. Jadi apa yang harus saya lakukan? Maafkan mertua, tapi nggak usah pakai terapi. Ini isi WA-nya terakhir ke saya, hapus, diblokir. Jangan. Saya ingat terus kata-katanya, ingat terus pandangan sinis julidnya ke saya. Maaf. Maka pulang dari sini ketemu yang mertua dengan penuh kasih sayang, dengan keramahan, rendahan hati, sambil menyapa, Ibu. Kata mertua itu pengennya kemana-mana, pulang dari masjid pengen kesambut. Siapa lagi? Gelis tapi rumah, cantik tapi redup, tidak ada cahaya, tidak ada kecerahan, ada dendam, kesel ke suami. Maka maafkan suamimu. Maafkan. Ibu ingin sehat, ingin selamat, ingin bahagia. Maafkan suamiku. Tapi aku janji mau bawa jalan-jalan ke Eropa, keraguan juga belum. Tapi sekarang dia lagi WA-an sama mantan SMP-nya. Tapi dia gitu, kalau ngasih uang tuh selalu nanya lagi. Saya tuh kayak dikejar-kejar debt collector. Tapi ku menangis. Inilah penyakit ketika banyak berharap kepada manusia, berharap ke suami, berharap ke mertua, berharap ke istri, berharap ke pimpinan, berharap kepada ketua majelis taklim. Maka yang ketemu kecil, ketemunya adalah sakit hati, ketemunya sengsara, menderita karena yang diharap tidak sesuai dengan harapan. Bapak juga sama Pak, punya istri yang hari ini belum sesuai dengan harapan, udah doa lagi. Tapi gitu Pak, nih kayak pengajian begini, ya Allah, mandi pagi-pagi sampai 3 kali, dan setekal ketok, ya Allah,
Yang mana Pak istrinya pintu tuh yang dekat tiang. Itu Pak, lihat sama aku istri saya yang cantik ya. Sepatu kuning, rok kuning, tas kuning, gigi selop merah, tas merah, kerudung merah, mata. Kalau mau ke pengajian parfum setengah botol bisa. Sampai nyala pada mati. Giliran di rumah ya Allah, harus lihat istri saya kalau di rumah. Saya kalau masuk kamar tuh di rumah tuh bukan ada bidadari. Saya buka pelan-pelan kamar saya, kelihatan dari jauh rambutnya naik ke atas. Muka putih, masker pengkolan, mata kiri ditutupin timun, mata kanan tomat, pipi merah, mulut albut, leher koyol tiga, perut banyak kayu putih, kaki minyak tawon, punggung garis-garis merah bekas roka, bisa sedikit kentut. Lewat di depan saya berat rekor. Kalau ngomong bau jengkol. Sehari-hari pakai tas tergambar Hello Kitty, ganti-ganti. Tapi dah saya makanya istri Pak RT gak gitu-gitu. Si RT kayaknya betah tuh kalau di rumah tuh. Istrinya kayaknya wangi, kayaknya cantik, kayaknya sopan, kayaknya. Udah nanya sama RT belum? Kita tuh selalu memandang di luar tuh indah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita, kayaknya padahal aslinya belum tentu. Makanya hidup tuh kalau kurang bersyukur ya begitu ribu. Selalu membandingin dengan apa yang ada di tangan kita, membandingkan apa yang dikenakan, membandingkan dengan apa yang di rumah dengan di luar rumah. Apalagi sekarang zaman medsos, sedikit-sedikit orang bikin status, sedikit-sedikit bikin live IG. Ya Allah, hari Minggu aku ngaji lagi, teman aku udah di Tokyo. Ya Allah, itu udah di Korea, aku di Babolan. Syukuran. Kalau nggak banyak kecewa, banyak kesel, banyak jengkel. Saya sering cerita Pak, saya ini umur 3 tahun jatuh di Cimahi. Orang tua, keluarga sedang ke tanah suci. Ditinggal orang tua, kaki masih sehat, pulang dari tanah suci, sudah jatuh. Vonis dokter cacat seumur hidup, layu sebelum berkembang, jalan tidak serapi bapak, tidak seganteng bapak. Sampai saya kepala 5, tidak pernah tahu bagaimana rasanya lari, tidak pernah tahu bagaimana rasanya loncat. Jalan tidak pernah seimbang. Tapi kenapa saya tidak banyak mengeluh Pak? Kata guru saya, dan syukuran. Kaki kiri masih bisa menopang badan, tangan masih sanggup menggenggam, mulut masih sanggup berbicara, mata masih bisa membedakan mana istri sendiri, mana istri orang. Alhamdulillah. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Belum lagi mata yang berkedip, sudah berapa kali berkedip tidak akan sanggup dan mampu kita hitung.
belum lagi sekian banyak suara yang sudah terdengar, belum lagi sudah berapa huruf kata kalimat yang terangkai, belum lagi sudah berapa kali nikmat dulu diberi oleh Allah, bisa makan cireng rasa cireng, makan cilok rasa cilok, makan cakwe rasa cakwe, makan karedok rasa karedok, makan pete rasa pete, makan nasi rasa nasi. Alhamdulillah. Kita ini untuk urusan yang kecil cepat kecewa sampai lupa kepada yang besar. Padahal guru kami di Bandung sering mengingatkan satu anugerah terbesar manusia di dunia ini adalah ketika masih dihidupkan oleh Allah. Dua, rizki terbesar apa? Apa tanah yang lapang? Bukan. Rumah yang megah? Bukan. Kendaraan yang mewah? Bukan. Bangunan gedung yang tinggi menjulang? Bukan. Rizki yang terbesar adalah saya. Pak, Bu, saya kemarin sempat sakit. Kurang seminggu ini. Ada beberapa yang acara yang sudah cancel, alhamdulillah hari ini saya sehat. Itu badan kata orang sudah mengibri, para nastiris, areng, sakit tuh. Istri saya juga lagi flu berat. Tiap wudu mengadu dan istighfar, ngaringkung terus kapan tahajud, ngaringkung terus kapan wiridan, ngaringkung terus kapan sholat. Wah, kalaupun ada yang terpahit harus meninggalkan alam dunia ini, ingin dalam keadaan sedang sibuk ke Allah. Ketika sakit, Pak, istri saya bertanya, itu ayah santri-santri nanya mau dibeliin apa, buah-buahan, mau dibawain apa, roti, pengen apa ya, pengen sehat, mabuk, salat juga nikmat. Ibu bapak bisa hadir di sini karena Allah masih memberikan rezeki saya. Coba diberi sakit, ditipi sakit, jangankan kesini Bu, jalan 2 langkah aja nggak bisa. Puyeng, liur, vertigo. Maka jangan pernah menghilangkan syukur kepada Allah. Apapun yang datang kepada kita, percayalah itu yang kita butuhkan. Saya kondisi fisik seperti ini, tapi alhamdulillah istrinya cepat rumah, cek saya juga itu gelis. Dulu nonton di TV doang, ya kita cicil kiranya mau gelis gitu. Jadi Neng Lilis pacarnya Kang Wahyu naik sampai etak di kebontek. Iya Mas Lalu, idolanya nenek saya, idolanya keluarga kami, ujung-ujung di depan mata. Ya Allah, gelis-gelisnya begini subhanallah, berlebihan itu ya. Ya Allah, ya makhluk Allah ini mau gelis-gelis, ya Allah, abdi dacan ngadu bocor, ya Allah, upami leres-leres anjeunna jodoh abdi, ya Allah, mangga ya Allah, hiji. Bagi yang tidak mengerti di bawah ada teks ya. Berarti dapat cecete dari pelet.
rugi. Pak, tobat yang kawin dan pelet, tobat. Cukup. Ibu Pak kunaon ningali ibu tambah kali tambah tegelis, tambah kesini tambah sepertinya nggak cantik. Kenapa? Karena melihatnya pakai ini. Harusnya melihatnya pakai ini Pak, pakai batin. Kata almarhum kakek saya Kiai Haji Asep Saifuddin mengatakan, lamun ningali bojo ningali naku ieu hiji moal cukup, 1000 moal cukup, tapi upami ningali naku batin ku iman hiji moal seet. Tidak mengerti? Ya, ada teks di bawah rasanya. Digoogling ngomong siapa itu bilang terus setelah datang ngomong Sunda balik dulu kali itu lihat apapun dunia ini kalau lihat pakai mata gak akan pernah cukup. Bukit emas diberikan kepada Pak Heru, Pak Bidin, Pak Nurdin, Jainuddin, Dudung, Dadang, Dedeng. Apakah merasa cukup? Demi Allah, dia pasti akan minta bukit emas yang lain. Ibu mesin pakai motor. Kalau tidak ada syukur, matanya ngeliatin motor orang terus. Ya Allah, 2022 motor ya Allah. Ya 2007 ya Allah, kadang-kadang pasti keluar. Sebuah ibu ngadat-ngadatan, oke ibu dugi ke masjid ini, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Itu makanya itu banyak menjiwai banget. Syukuran. Hidup itu akan menjadi indah kalau ada qanaah. Hidup itu akan menjadi indah kalau banyak bersyukur. Nggak bersyukur, itulah awal penderitaan. Dan Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang paling pandai bersyukur. Beliau pagi hari bertanya kepada istrinya, wahai istriku, ada sarapan apa? Ya Allah, ada apa-apa? Ya udah kita sahur aja. Alhamdulillah. Gimana Pak kalau pagi-pagi mau sarapan nanya sama istri dan dijawab seperti itu? Mama, keluar belengkau. Kita hari Minggu lebih enak-enak tidur. Nanti itu namanya siangnya, mama juga ada kaca traktor belum ngomong. Itu sarapan, ada sarapan ya, kira-kira nanya ada sarapan apa bolak ya. Ibu kali ini ngaji yang di belakang, ibu ke kiri, kepala yang di depan ikut ke kiri, ibu ke kanan, kepala depan ke kanan. Alhamdulillah, yang penting suara siapa kebenaran. Alhamdulillah, wajahnya kelihatan. Alhamdulillah, yang di depan sering menjengelin. Alhamdulillah, ya Allah. Ibu dibagi kotak semen pas dibuka ternyata kosong belum diisi. Alhamdulillah, ya Allah, jangan dendam sama ibu-ibu yang seragam merah. Pulangnya kemana sih ibu-ibu baju merah itu ya? Jangan begitu, jangan sebagai perkara. Saya melihat istri saya, ya Allah, mudah-mudahan terjaga kalimat ini. Istri saya sudah berkepala 4, tapi sampai sekarang pun alhamdulillah belum ada beban. Kenapa? Karena hidupnya itu apa-apa pun santai gitu. Cukup tahu aja kalau ada orang yang beli, ya udah cukup tahu dan saya harus mohon. Ibu-ibu foto
10 menit terus teh waktu cek sendiri 10 menit boleh gantian kalau sebentar soalnya ini butak hari itu padahal dia belum mandi jadi kelihatannya butak terus macam-macam. Belum lagi kalau ceramah dari sini ada ceramah lagi ibu-ibu dari subuh udah ketek basah lembab disederhanakan. Alhamdulillah masih ada yang mau foto sama Bunda, masih ada yang mengenalin Bunda. Jadi istri saya tuh pelor. Dan saya mirip sama istri saya. Saya tuh kalau tidur buat celana tuh nggak bisa bu, ini curhat sedikit ya bu ya. Saya harus mirip. Kalau istri saya si Bunda cepat banget mikir itu anak sekolah santri campere itu datang kucing baru jangan dikasih makan istri saya relax. Jadi ongkos saya sama tukang wirid, tukang zikir kok, tapi pikirannya kemana-mana. Sama kesini juga dari itu kemana? Itu bukan pernah kesini pun biayanya kesini. Oh, itu kesini dipikirin ceramah, mikir dulu, karena ceramah di sini jangan sampai diulang di sini. Belum dimakan, nyampe belum ada minuman. Jadi wajarnya kurang sana, tapi salahnya kita tuh apa-apa itu dipikirin, padahal Allah sendiri nggak pernah nyuruh kita mikir. Kenapa hidup kita serba celaka, serba salah? Karena hidup sesuai mau kita, bukan maunya Allah. Ada waktunya kita mikir, tapi ada waktunya juga kita berzikir. Ada waktunya kita suruh maju, ada waktunya kita suruh mundur, ada waktunya kita tidur, ada waktunya kita makan. Tapi kebanyakan kita ngatur diri kita sendiri sesuai keinginan diri, bukan keinginan Allah. Maka lihat Rasulullah, kenapa Rasulullah itu sehat, selamat, bahagia? Karena hatinya itu bersih, selalu bersyukur, selalu memaklumi, selalu memaafkan, diludahin oleh orang, dibenci oleh orang, gak nyimpen jengkel, tidak dibawa ke hati. Rasul lihat wajah orang itu kemudian didoakan. Rasul bertemu dengan orang itu, Rasul yang awal menyapa. Ketemu orang itu sakit, Rasul pertama kali yang menjenguk. Orang itu butuh pinjaman uang, Rasul sendiri yang meminjamkan uang. Makanya ciri orang yang bahagia yang akan mendapatkan surga yang pertama adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Surat Al-Imran 133, 134. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah diuji amarah, diuji dengan dendam, benci, maafkan kesalahan orang lain. Bahkan dia melakukan kebaikan atas keburukan orang pada dirinya, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itulah ciri orang yang mudah memaafkan. Apa keuntungan orang yang mudah memaafkan? 3. Apa itu? 1.
badannya sehat. Ibu kalau ingin sehat, jangan nyimpen jengkel ke orang, jangan emosian, jangan suka cepat marah. Orang yang suka marah-marah itu di badannya serba naik, bukan berat badannya ya Bu. Asam lambung naik, kecepatan jantung, alis mata, darah naik, gula naik, mana beras naik juga. Dua apa Bu? Keuntungan orang-orang apa itu? Doa dan semua ibadah diterima. Gimana jelasin? Jadi bagi tugas. Kalau kita ingin doa kita selalu dijabah Ibu, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita tuh pengen diterima ya Ibu ya Allah. Yaitu harus selalu mensucikan hati kita. Kita kalau ke tanah suci, umroh atau haji pun juga kan pengen ya Ibu ya, kita pergi ke tanah suci dengan hati yang suci. Jadinya ya itu tadi, kita harus selalu memaafkan. Dan yang lebih utama lagi adalah mendoakan orang yang menzalimi kita. Ke masjid juga sama, artinya harus suci. Jadi ngedoain suami harus artinya memaafkan supaya doanya dikabul. Apalagi doa untuk anak-anak kita ya Bu ya, di zaman seperti sekarang ini kan Masya Allah pergaulan tidak hanya di luar rumah, tapi di genggaman handphone anak-anak kita kan sudah banyak pengetahuan yang luas. Makanya kan ya, kalau jadi orang tua harus capek ya. Kita dititipi anak tidak hanya di dunia tanggung jawab, tapi kan sampai akhirat juga. Jadi itu pengennya hati itu bersih, suci, memaafkan. Jangan ada dendam ke anak, kesel ke anak, dendam ke besan karena dulu janji waktu ngawinin anak kau patungan tenda sampai sekarang belum dilunasi. Udah. Nah ini bagian semua. Oh ada pengalaman. Udah gue akur sama besan. Yang suka ngeblok-blok nge-WA orang, boleh gitu, akur. Yang rumahnya depanan, akur kalau doanya ingin dikabul. Jangan kesel kepada ketua DKM karena genit ketua DKM-nya maafkan. Itu tuh bendahara yang kalau duit masih dikuasai sama dia, maafkan. Kalau pengen sehat, sekretaris lagi, sok banget, maafkan. Apalagi itu ketua seksi PHBI, maafkan. Apalagi imam tetap di sini tuh, sok dan imam Masjidil Haram, maafkan. Emang kenapa? Bayangin sholat maghrib sudah biasa sama waktu ahli hajat, maafkan. Sekarang saya tanya sama ibu sama bapak, sudah berapa kali kita berdoa untuk satu hal tapi hari ini belum dikabul oleh Allah? Kunaon saya udah doa untuk rezeki tapi belum datang, doa untuk rumah tangga belum sakinah, doa buat anak supaya punya jodoh belum dikabul. Kunaon? Kenapa? Bapak yang kenapa? Ibu yang kenapa? Ada kesal ke siapa? Ada sakit hati ke siapa? Maafkan. Allah itu maha suci, benar, dia maha memberi, dia maha kaya, maha segala-galanya. Tapi syaratnya ketika doa ini dikabul, falyastajibu li wal yu'minu bi. Laksanakan perintah Allah, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bersihkan, sucikan. Mau ke masjid ini jangan bawa kesel, jangan bawa riak. Ini mah masjid apa ini namanya? Ingin meraih kemenangan, masuk rumah Allah, tapi dari rumah mau mamerin
Terus kincring. Ya Allah, gara-gara apa itu? Berinya kodian ya. Jangan lupa saya sabu ya. Maksudnya ke situ. Di mana tokonya tuh? Berhasil. Saya ingin doa buat ibu saya lagi sakit, sekarang lagi di rumah sakit. Saya tuh gantian sama kakak adik saya nungguin. Doa buat ibu saya kenapa belum dikabul? Karena ada kesel ke kakak, kesel ke adik. Gara-gara warisan, gara-gara dulu minjem mobil kita spionnya sampai hancur dan nggak diganti. Gara-gara doa ini dikabul. Imam masjid ini doa ingin dikabul, jangan itulah Bismillahirrahmanirrahim. Si ibu di belakang hampir saya kayak sampai mati saya tetap pasti ini kayak terus ingin mendapatkan penilaian orang, perhatian orang. Jangankan doa, sholatnya pun percaya tidak akan diterima oleh. Maka yang ketiga satu pada jadi sakit-sakitan atau lama-lama, yang kedua kali doa tidak akan dikabul, yang ketiga ibadah jadi rusak. Apalagi zaman sekarang, ibu mau umroh, jangankan umroh, ini mau acara ini nih di kamar tuh udah pegang handphone, punya handphone. Pengen dipuji sama bapak-bapak, pengen dipuji sama panitia yang lain. Assalamualaikum guys, subhanallah. Lihat nih, 20 November. Subhanallah, wajah tidak terlalu panas, tidak terlalu mendung guys. Buka apalah. Padahal dari Al-Falah, dari Remaja ke Al-Falah deket banget, tapi sempat-sempatnya berhenti di Pengkolan. Cekrek, OTW, padahal di situ. Ayo bisa punya 70 aja bisa. Ya parahnya itu apa Pak? Umroh, haji, sedikit terusnya kan sholawat, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Ini ya persiapan menuju Baitullah. Ini gaya masuk ke mobil, foto lagi, cekrek, OTW, nyampe bandara, nyender ke koper, cekrek, labbaik Allahumma labbaik,
itu. Maaf, dibawa itu handphonenya, Ustaz. Hai guys, subhanallah. Tinggal satu putaran lagi guys. Hari apa tahu di depan dia. Tawaf itu kayak sholat ibadah. Jangan ya. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, ada artis juga dalam umroh. Subhanallah, semoga makbul. Subhanallah. Sebentar lagi selesai 7 putaran. Doain guys, habisnya ke sholat sunat tawaf kemudian subhanallah. Assalamualaikum. Nah, itu lagi tawaf lagi loh. Ini penyakit. Makanya Pak Punten, Pak Haji, Pak Kiai, saya kalau di jalan sekarang suka ngeri Pak, orang tuh dikit-dikit lihat handphone, dikit lihat apa. Saya pernah punya pengalaman, santri saya bawa mobil saya ditabrak orang di belakang. Sibuk ngeliatin handphone, lupa fokus ke jalan. Jangan takut-takut begitu ibu. Ibu boleh pegang handphone, tapi jangan lupa suami. Kalau ibu sabar. Baru juga 1, belum 2, belum 3, belum 4. Sampai mana tadi? Katanya sejam lagi. Enak, ibu pakai begini enak, itu begini aja. Kita kasih pegang cepet Hiji, memaafkan. 2, karena tanya jawab, saya cepat aja ibu ya. 1, Pak, kalau hidup ingin seperti Rasulullah, sehat, selamat, bahagia. 1, mulai hari ini, sekarang juga dikerjakan, jadilah hadi yang mudah memaafkan. Jadilah Cece Kirani yang mudah memaafkan. Jadilah ibu-ibu yang incring-incring yang mudah memaafkan. 2, kalau punya kebaikan jangan ingin diingat-ingat orang. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kita kerjakan murni karena Allah. Gimana tuh? Berikan dulu sekali. Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Yang semua yang kita lakukan tulus ikhlas karena Allah, tidak ingin mendapatkan tempat di hati orang, tidak ingin mengejar kemasyhuran, kepopuleran, tapi yang dikejar adalah raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan bi bidhi wa itu Allah. Yang ketiga, hidup ingin selamat, sehat, bahagia seperti Rasulullah. Yang ketiga, melihat dunia jangan sering-sering lihat ke atas, tapi lihatnya banyak-banyak bersyukur. Yang keempat, hidup ingin sehat, selamat, bahagia. Yang keempat, jadilah orang yang dermawan.
zakat, infak, sedekahnya jalan. Kita semua bakal meninggal dunia, Pak Kiai, Pak Ustadz, Ibu Bapak. Apa yang harus kita wariskan kepada anak? Wariskan kedermawanan kepada anak. Orang yang dermawan itu tidak akan ketemu susah hidup. Orang yang dermawan itu tidak akan pernah miskin. Orang yang dermawan itu hidupnya diberkahi, rizkinya melimpah ruah, urusannya serba mudah, untuk istiqomah pun akan dianugerahi pertolongan oleh Allah. Maka buang segala kebakhilan pada diri kita. Ibu hari ini infak, ibu hari ini sedekah. Percaya Bu, itu ganti dari Allah minimal 10, minimal. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menjanjikan 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah. Nah, itu hampir nilainya Al-Baqarah 61. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء sedekah, membelanjakan harta di jalan Allah bagaikan menanam 1 berkembang menjadi 7, dari setiap 7 berkembang 100. Dan sedekah bisa menyelesaikan masalah, sedekah bisa mengangkat derajat, sedekah bisa menghapus dosa, sedekah bisa menutup pintu neraka, membuka pintu surga. Dan sedekah ciri tanda orang baik dan benar. Mulai hari ini biasakan seperti Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, hari-harinya dipenuhi dengan kedermawanan. Amin. Ya. Gimana itu minta jawab langsung? Langsung aja ya. Ibu ada yang Ibu, saya disuruh kasih kesempatan ini dapat door prize umroh. Amin. Ngumpul di Madinah. Silakan Ibu, Bapak.